Diam-diam, terus cut off, terus hilang, terus selesai. Padahal dulunya sedekat itu. Tapi kok bisa tiba-tiba sampai kayak gini ya? Have you ever been in this time? Ketika kamu bahkan bertanya-tanya, kenapa ya? Kok bisa sampai kejadiannya kayak gini? Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersama aku, Langit Biru. Tempatmu menemukan segala tentang hidup, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Episode kali ini adalah episode yang mungkin bisa dibilang episode yang ringan. Ringan dalam arti, semua orang mungkin akan relate sama episode ini. Siapapun itu, tapi mungkin kisahnya nggak sama. Oh ya, tapi sebelum Biru masuk di episode malam hari ini, gimana kabar kalian semua? Kabarnya lagi baik-baik aja? Atau lagi dalam posisi gundah gulana? Atau habis putus dari pacarnya? Atau lagi PDKT jadi seneng-senengnya? Atau justru lagi ngerasain rasanya butterfly era? Atau yang lagi relate sama podcast ini? Tentang kenapa teman, tapi kok malah jadi sedih? Seperti kesannya gampang, kesannya kayak podcast anak-anak. Tapi teman itu adalah salah satu bagian paling penting dalam kehidupan kita yang gak akan pernah bisa kita pisahin. Dulu Biru ingat banget, pada saat Biru SD kelas 4 atau kelas 5, Biru lupa. Biru pernah punya salah satu teman yang sekarang udah gak ada. Kita pernah berlomba-lomba ngelis banyak-banyakan teman. Lucu tapi kan, anak-anak SD itu lagi banyak banget inspirasinya. Jadi waktu itu Biru dengan dia membuat di salah satu kertas, isinya itu adalah berapa banyak teman yang kita punya. Padahal teman kita itu mirip-mirip. Kenapa? Karena kita sekelas terus dari dulu. Jadi ketika kita ngelis teman-teman kita, isinya mungkin akan mirip-mirip. Yang beda, teman gereja, teman komunitas, atau teman mamanya teman. Jadi kita punya suatu ambisi untuk siapa yang paling banyak punya teman. Singkat cerita, muncullah sosial media Instagram sekian tahun berlalu. Berarti Instagram itu muncul sekitar tahun 2015 sampai tahun 2016. Di momen tersebut, kita ketemu lagi. Dan kita lagi mutualan. Yang kita lihat kali pertama itu bukan followersnya, tapi followingnya. Udah, kreativitas anak SD tersebut ternyata dibawa sampai ke SMP. Lalu pada saat momen SMP tersebut, ketika kita udah punya Instagram, kita saling lihat, temen lo udah nyampe berapa? Gue baru 500. Terus dia bilang, gue udah 700 dong. Di saat tersebut Biru sadar, betapa anehnya anak-anak itu. Iya, Biru di SD itu ternyata begitu aneh. Tapi sekarang enggak kok. Kemudian, banyak-banyakan teman tersebut yang adalah angka dijadikan patokan. Sehingga pada saat Biru SMA sampai kuliah, Biru itu melihat seberapa banyak angka followingnya Biru. Wih, followingnya udah 2000 orang nih. Berarti aku udah kenal 2000 orang. Padahal kuantitas itu nggak menjamin seberapa banyak kita punya teman yang berkualitas. Karena kuantitas kan memang nggak equal dengan kualitas. Tapi, dari hal kecil seperti itu aja, Biru jadi bisa memahami bahwa ternyata angka-angka itu udah menarik perhatian sejak dulu. Gak cuman Biru yakin. Banyak orang yang mungkin ketika mereka berteman dengan satu orang lainnya, yang mereka lihat itu adalah tentang angka. Berapa kaya dia, berapa banyak temennya, berapa banyak linknya, atau orang di balik layarnya, atau siapa dia. Tentang ini dan itu yang bisa terukur oleh mata. Makin dewasa, Biru makin ngerasa kalau lingkup pertemanan itu makin kecil. Tapi aku ngerasa aku nyaman-nyaman aja kok. Mungkin kalau dulu kita banyak-banyakan siapa yang paling banyak temennya, kita nggak pernah mikir soalnya lingkungan itu bisa berpengaruh sampai sebegitunya. Ada satu kalimat fenomenal yang harusnya udah sempat kalian dengarkan. Kalimatnya bilang gini, show me your 5 friends and I will show you your future. Tunjukkan aku 5 orang terdekatmu, maka aku akan bisa menunjukkan masa depanmu seperti apa. Tapi bayangin kalau kamu punya temen yang isinya sangat banyak itu, tapi isinya cuma bisa membuat kamu sedih. Teman-teman yang isinya manipulatif, teman-teman yang gak suportif, yang isinya cuma bisa menghina tujuan besar kamu, langkah-langkah sekecil apapun yang kamu ambil, teman yang isinya iri banget sama pencapaian-pencapaian kamu, atau teman si egois, atau yang suka kritik, yang suka banget ngegibah, seorang teman yang malah ngajak kamu ke arah sumber negatif, yang ujung-ujungnya kebiasaan buruk dia malah ngerugiin kamu. Atau teman yang paling nyebelin yang tipenya kayak gini, lo mah gampang baperan orangnya, masa kayak gitu doang lo baper? Orang yang nyebelin itu kayak gimana? Yang kayak gitu, yang menganggap bahwa semua bercandaan dia adalah bercandaan yang paling masuk akal sedunia, yang paling masuk akal buat semua orang. Temennya nyakitin kamu, tapi mereka ketawa karena itu. Tapi kamu sendiri juga gak bisa nanggepin apa-apa lagi. Selain kamu cuma bilang, iya ya, kayaknya aku emang kayak gitu deh. Sampai akhirnya itu mendefinisikan diri kamu. Ini udah podcast kali ketiga ketika Biru mengatakan kata definisi. Karena buat Biru, definisi itu adalah suatu hal yang penting. Kamu bisa menentukan siapa teman-teman kamu ketika kamu juga udah bisa mendefinisikan diri kamu tuh pengennya gimana. Punya temannya seperti apa, teman yang bisa melengkapi kamu seperti apa, teman yang cocok sama kamu itu bagaimana. Nah kalau nggak kamu bakal capek sendiri. Aku mau cari semua temen deh, semua orang pasti bakal cocok sama aku. Biru ambil satu contoh. Beberapa hari yang lalu, Biru datang ke salah satu acara.
Acaranya meriah, banyak orang-orang terkenal juga di sana. Tapi satu hal yang Biru rasakan adalah benar-benar gak nyaman. Karena di situ mereka semua udah bergeng, orang-orangnya udah saling kenal satu sama lain, dan frekuensinya tuh beda. Jadi pada akhirnya ketika pulang, capeknya tuh berkali-kali lipat. Nemuin temen yang bisa sefrekuensi sama kamu, itu adalah suatu hal yang langka banget. Karena gak semua orang akan sefrekuensi sama kamu kan. Gak semua orang juga bisa ngerti kalau bercandaan kamu itu masuk akal di orang lainnya. Ada orang yang pastinya ketika dibercandain malah jadi bilang, ih apaan sih kok dia bercandanya lebay banget. Atau ketika justru ada yang bilang, kok dia bisa sampai sekaku itu ya? Emang dia orang gak bisa bercanda ya? Makanya Biru pernah bilang, nemuin temen yang sefrekuensi itu adalah suatu anugerah. Temen yang ngakak kalau kita ngakak, temen yang justru ngetawain kita karena dia ngerasa itu hal lucu, terus kita bukannya kesinggung, malah kita ikutan ngakak sama apa yang dia omongin. Atau temen yang justru ngebawa pengaruh baik sama kamu. Kamu yang tadinya mungkin, aku gak suka banget olahraga, tapi karena dia, oke, kayaknya gue harus mulai olahraga deh. Karena kalau enggak, nanti bakalan ketinggalan. Atau temen kamu yang buat kamu bakal mikir gini, ih iya ya ternyata seru banget olahraga. Terus akhirnya, kamu jadi pelan-pelan mulai ikutan olahraga. Tapi makin kesini karena makin harus selektif jadi makin capek gak sih Ru? Iyalah, capek ketika kamu jadi harus bilang sama diri sendiri. Mulai sekarang jangan terlalu berekspektasi tinggi ya. Aku pernah menganggap semua teman dalam kehidupanku tuh adalah teman. Tapi ternyata orang-orang terdekat itu ngebuat aku jatuh sejatuh-jatuhnya. Teman itu bukan orang yang harus dipuji. Bukan orang yang harus selalu ada di samping kamu juga. Tapi orang yang tahu kalau kamu punya visi dan misi dalam kehidupan kamu. Dan gak merendahkan visi dan misi kamu, bahkan membantu kamu melewati itu. Kalau memang dia cuma bawa pengaruh buruk dalam kehidupan kamu harus bilang sama diri sendiri. Jangan pernah kamu ngerasa takut buat tinggalin orang yang cuma bisanya jadi pengaruh negatif dalam kehidupan kamu. Tapi kamu harus bersyukur ketika kamu ketemu sama temen yang kebaikannya tuh kok bisa ya sampai sebaik itu. Yang tanpa kamu sadari setiap harinya menemuin kamu deep talk, yang sederhana kok, yang gak harus punya ini, gak harus punya itu. Tapi ternyata kehadirannya ngebuat kamu ngerasa kamu berarti banget. Bukan temen yang gak mau kalah. Karena kalau kamu ketemu temen yang gak mau kalah, kamu bakalan capek banget. Semua pencapaian kita tuh jadi kesannya kayak lagi lomba sama orang itu. Kamu dapetin apa, terus dia pengen ngedapetin apa. Kamu lagi pengen bangga sama pencapaianmu, dan kamu gak berniat buat nyombongin itu. Tapi kesannya jadi akhirnya kamu seperti lagi nyombongin diri sendiri gitu. Terus akhirnya dia ikut-ikutan, atau dia nyebarin sama orang lain kalau, lihat deh, dia sombong banget sekarang. Jadi akhirnya kamu capek sendiri. Pertemanan yang sehat itu adalah pertemanan yang gak gampang baper. Yang sama-sama saling tahu kalau masing-masing punya kesibukannya sendiri, dan yang gak minta 24/7 harus saling ngabarin. Tapi yang penting mereka tahu, oh kamu udah hidup dengan baik, dan itu lebih dari kata cukup. So itu dia episode Biru di malam hari ini. Semoga bisa menjadi teman buat kalian semuanya yang lagi bingung tentang mendefinisikan teman, atau tentang kalian lagi butuh teman aja di malam ini. Dan kalau kalian ngerasa podcast ini bermanfaat buat kalian semua, jangan lupa klik like, comment, dan juga subscribe, karena Biru bakal ngupload secara rutin podcast-podcast berikutnya. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sayang, Langit Biru, podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.